warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yaitu Resiko Bisnis. Pada kali ini kami akan melakukan sesi wawancara yaitu dengan narasumber kita yaitu Perkenalkan, nama saya Martin Reddy Putra dari jurusan Teknik Mesin, Prodi D3 Arab Selatan. Dan saya Praugita Dinda Maharani, jurusan Rekayasa Elektro dari Prodi Teknik Elektronika. Baik, kita langsung saja ya teman-teman. Pada kali ini kami akan mewawancarai mahasiswa sebagai narasumber pada mata kuliah Manajemen Resiko. Kita mulai di pertanyaan Isa yang pertama ya. Dalam pertanyaan kali ini sistemnya cepet-cepetan. Jadi siapa yang sudah mempunyai jawaban duluan bisa langsung menjawab ya. Baik, untuk pertanyaan pertama bisa dibacakan oleh Alia. Baik, pertanyaan pertama nih, pernah nggak sih kalian tuh mendengar tentang perusahaan Adam Air dan Sariwangi? Perusahaan-perusahaan ini telah bangkrut karena tanpa mampu mengelola risikonya. Menurut Anda nih, risiko apa saja yang muncul pada kedua perusahaan ini? Saya ingin menjawab, kebangkrutan Adam Air dan Sariwangi disebabkan oleh kombinasi risiko strategis, operasional, dan finansial yang tidak terkelola dengan baik. Adam Air menghadapi risiko keselamatan penerbangan, manajemen armada yang buruk, menyebabkan kecelakaan dan hilangnya kepercayaan publik. Sementara itu, Sariwangi mengalami risiko bisnis akibat ekspansi yang tidak terhukum, risiko finansial dari pinjaman berlebihan, serta risiko hukum terkait sengketa dengan kreditur. Ketidakmampuan kedua perusahaan ini dalam mengidentifikasi, mengukur dan merespon risiko secara tepat menjadikan masalah kecil berkembang menjadi krisis yang akhirnya menutup operasional mereka. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Dinda. Baik, itu tadi jawaban dari saudari Dinda yang mengatakan bahwa besar kemungkinan dari dua perusahaan ini yaitu berasal dari pengendalian internal yang masih belum tercapai. Serta ada juga resiko-resiko lain seperti resiko finansial serta resiko. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya yang akan dibacakan oleh saya. Nih, tadi kan Dinda dari jurusan elektro, sedangkan dari Martin jurusan mesin. Nih, menurut kalian nih, apa resiko terbesar yang di dalam jurusan yang kalian tekuni dan bagaimana cara kalian untuk menghadapi resiko tersebut? Mungkin untuk yang pertanyaan kedua biar saya menjawab itu Pak. Untuk dari jurusan saya sendiri dari teknik mesin, mungkin saat melakukan praktek lapangan, karena kita langsung terjun ke lapangan langsung bertemu dengan unit-unit alat berat ya, yang bisa terjadi kayak kesalahan kerja, teknis yang menurut saya itu kadang yang tidak lebih diperlihatkan, misalnya dari torsinya atau mungkin letak torsi itu tekanannya atau berat dari suatu benda yang tidak dicek dulu, bisa terjadi jatuh atau menimpa kita. Untuk cara saya agar tidak mengalami hal itu biasanya lebih mengutamakan safety. Jadi setiap PT atau suatu bidang itu pasti ada safety tertentunya. Jadi tetap harus kita lihat safety apa yang harus dipakai di sana saat melakukan pekerjaan ini yang harus diutamakan. Itu dari situ saya. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk di jurusan mesin sendiri dia menekankan pada safety-nya dan keamanan di sekitarnya serta melakukan pengecekan kembali ya sebelum melakukan kegiatan pada mesin. Sudah. Baik, tadi kita sudah melewati section pertama yaitu di mana pertanyaan saya yang dijawab oleh teman-teman mahasiswa kita. Lalu section 2 itu adalah pertanyaan berupa pilihan ganda. Saya akan menyebutkan soal terlebih dahulu serta jawabannya, baru nanti silakan dipilih pilihan mana yang paling benar. Nah, lalu untuk pertanyaannya ada dua yang dimulai dari saya yaitu pertanyaan pertama, apa resiko tersebut terbesar yang dapat terjadi apalagi kepada seorang mahasiswa nih jika seseorang sering menunda tugas hingga melewati deadline? A. Dapat nilai A karena tekanan adrenalin yang tinggi. Yang B. Panik, bergadang, dan kopi menjadi teman sejati. Yang C. Tugas selesai sendiri karena magic. Dan yang D. Bisa mabar, main bareng di game tanpa rasa bersalah. Gimana nih? Mungkin untuk pertanyaan pertama biar saya jawab. Iya. Untuk pertama mungkin jawabannya B. Alasnya mungkin karena sering mengalami sih kayak gitu tuh. Oleh kalau di teknik kan lumayan banyak tugas-tugasnya. Kalau orang bilang mungkin SKS sistem kebut semalam gitu. Jadi karena sebenarnya itu bukan hal yang baik sebenarnya. Jadi kalau bisa dihindari. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, jawabannya benar ya. Yang B, panik, bergadang, dan sering minum kopi sebagai teman sejati. Hal itu harus dihindari teman-teman. Lanjut yang kedua. Oke, ini siapa kita juga. Jadi pertanyaan yang kedua adalah risiko karir kalau mahasiswa itu nggak pernah magang atau nggak pernah buat portfolio digital adalah
A. Lulus tapi bingung kerjanya apa. B. Jadi CEO otomatis. C. Semua recruiter langsung DM LinkedIn kamu. Atau D. Bisa kerja remote di Bali tanpa kamu. Mungkin pertanyaan kedua saya izin menjawab. Untuk jawabannya tuh lulus tapi bingung. Kenapa? Karena kalau kita nggak magang itu kurang dapat pengalaman, karena kurangnya dapat pembelajaran yang lebih dari industrinya langsung. Mungkin menurut saya gitu. Baik, itu tadi penjelasan dari teman-teman kami dari Teknik Mesin serta Teknik Elektro. Terima kasih sudah menyempatkan menjadi narasumber. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revalia Arif. Di sini saya akan mewawancarai salah satu tendik atau dosen yang ada di Politeknik Negeri Balikpapan. Nah, salah satunya yaitu bersama dengan Ibu Ratna dari Indonesia. Baik, jadi di sini saya ingin mewawancarai terkait kuliah manajemen risiko yang diambil oleh Ibu Husnul Anwar. Jadi pertanyaannya langsung saja ya Ibu. Boleh. Baik, pertanyaan pertama itu menurut Ibu risiko terbesar yang akan dihadapi mahasiswa saat ini itu adalah seperti apa? Mungkin akademik atau finansial, sosial, atau mungkin dari segi kesehatan. Kalau sebagai mahasiswa ya, kalau mahasiswa menurut saya yang banyak banget jadi top itu sekarang mental health ya, gitu. Jadi mungkin ada yang kesulitan untuk mengelola kesehatan mentalnya karena banyak kasus yang sekarang dari buka kayak bullying dan sebagainya. Kayaknya kalau sebagai mahasiswa risiko besarnya tuh bertahan di faktor kesehatan mental utamanya ya. Kalau kesehatan fisik kayaknya sama-sama aja ya, mau siapa aja selalu main aja. Sebenarnya kalau dari finansial kayaknya nggak, sekarang lebih banyak mahasiswa, jadi saya rasa untuk risiko finansial mungkin lebih minim ya lebih kecil lah daripada mungkin yang sebelum-sebelumnya lebih sulit. Baik, pertanyaan selanjutnya, dari berbagai jenis resiko keuangan yang ada seperti likuiditas, kredit, pasar, suku bunga, itu menurut Ibu itu mana sih yang paling sering terjadi di perusahaan-perusahaan di Indonesia? Oke. Yang belakangan ini terjadi ya kayaknya likuiditas ya, karena beberapa perusahaan tuh kayak kesulitan bangkrut karena kesulitan membayar vendornya. Jadi mungkin dia salah pengelolaannya atau cash flow-nya berubah secara drastis, jadi untuk memenuhi kewajiban pembayarannya nggak ada. Makanya banyak yang bangkrut, mungkin karena terjerat kasus korupsi di beberapa instansi. Mungkin teman-teman bisa search ya. Jadi untuk pembayaran vendor yang nggak ada gitu, karena uangnya udah nggak ada. Jadi lebih ke sektor likuiditas ya. Iya. Saat ini di perusahaan-perusahaan di Indonesia seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan terakhir Ibu, dari pengalaman ini resiko apa sih yang sering diabaikan mahasiswa Gen Z? Yang paling dijawab oleh masa depan. Kalau mahasiswa mungkin tadi mental health itu mungkin teman-teman mungkin ya bisa menanggulangi resiko itu biar nanti di dunia kerja nggak kaget, karena di dunia kerja itu lebih serem ya, lebih intens lah hubungannya dengan emosional kita sebagai seorang pribadi. Meskipun pekerjaannya nggak melibatkan itu ya, tapi kadang-kadang ada aja lah di pekerjaan. Terus kemudian mungkin skill gap yang di kampus mungkin nggak ada, tapi nanti di dunia kerja sebenarnya itu terpakai skill soft skill, menggunakan software itu kan nggak full dapat di kampus, tapi nanti di kantor terpakai mungkin skill analisis menggunakan tools apapun itu. Kayaknya itu sih mungkin yang kurang aware ya, karena akhirnya ya udah kadang-kadang ya nilaiku udah bagus, nanti pasti aku akan bisa bekerja dengan baik. Nah, tapi perlu diingat mungkin kita tuh bekerja tidak sesuai dengan jurusan kuliah kita kadang-kadang, jadi dapat skill lain itu penting sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan
kesimpulan kami dari tugas wawancara resiko yang kami lakukan kepada mahasiswa dan dosen. Adapun kesimpulan kami terhadap wawancara mahasiswa ini, baik di dunia bisnis seperti ADMR dan Sariwangi maupun di dunia mahasiswa, itu pasti ada yang namanya resiko. Maka dari itu kita wajib mengenali resiko apa yang akan kita hadapi. Lalu selanjutnya saya dan teman-teman saya juga mengajak teman-teman sekalian agar kita dapat mengenali resiko terlebih dahulu, agar kita dapat menanggulangi dan memitigasi resiko tersebut mulai dari diri sendiri dan orang sekitar. Itu saja kesimpulan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.